Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Tanteku Jadi Tumbal Batu Ijo. Cerita pada kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Oh ya, sebelumnya nama toko dan juga tempat sudah disamarkan untuk privasi dan juga keamanan serta kenyamanan bersama. Yuk langsung saja daripada lama-lama, kita menuju ceritanya. Panggil saja aku Yanti. Pagi itu seperti biasanya tanteku datang ke rumah untuk sekedar main dan ngobrol bersama mamaku. Biasalah, itu adalah setiap hari mereka lakukan untuk melepas penat setelah mereka menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. "Kak, di mana Yanti?" kata tanteku. "Lagi main sama temannya, paling juga nanti sore baru pulang." Hari sudah mulai sore, mama dan juga tanteku pun menyudahi perbincangan mereka. Kebiasaan tante kalau pulang ke rumah itu lewat gang belakang rumahku yang terkenal angker karena dipercaya masyarakat bahwa tetanggaku itu bersekutu dengan batu ijo untuk mendapatkan kekayaan. Nah, kata orang pintar yang bisa melihat makhluk gaib, konon katanya si tetanggaku itu menaruh batu ijo itu di gang dekat rumah dia, yang artinya itu berdekatan dengan rumah mamaku. Sore pun tiba, akhirnya aku kemudian pulang dari rumah temanku. "Mama, tadi si tante kesini enggak?" "Iya, tadi tante kesini." "Oh gitu." Esok paginya pun tanteku main ke rumah mama seperti biasa, tapi kali ini ada yang berbeda. Muka dia sangat pucat. "Kak, kepalaku kok pusing ya? Udah minum obat juga belum reda." "Sabar aja, mungkin besok bakalan sembuh kok." "Oh iya kak, tadi saya pinjam uang sama tetangga kakak yang namanya Mbak Wiwi." "Kamu pinjam uang sama Wiwi itu buat apa?" "Ya aku lagi nggak ada uang kak, jadi saya pinjam ke dia. Tapi uang itu udah dikembalikan." "Udah kok." "Oh baguslah, soalnya yang kakak dengar sih Wiwi itu pemuja batu ijo untuk mendapatkan kekayaannya." "Iya kak, saya juga tahu itu, tapi mau bagaimana lagi? Orang saya membutuhkan uang waktu itu." "Ya sudahlah, yang penting kamu sudah mengembalikan uang si Wiwi itu." "Iya kak, tapi anehnya pas saya pinjam uang si Wiwi, saya tiap malam selalu dimimpiin buto ijo. Dan di mimpi itu saya diseret dan dibawa ke gua yang sangat gelap." "Ah, itu mungkin cuma bunga tidur saja kok. Makanya kalau kamu mau tidur itu baca doa dulu dek. Jangan langsung tidur, biar enggak diganggu makhluk halus." "Ya juga ya kak." "Ya udah, saya pamit pulang dulu, udah sore soalnya." "Ya sudah, oke dek, hati-hati di jalan." Sore pun kemudian tiba. Waktu menunjukkan jam setengah 6. Di kampungku kalau sudah jam 5 ke atas menyebutnya dengan senjakala, di mana masyarakat percaya bahwa waktu senjakala banyak makhluk halus yang muncul. Larangan bagi masyarakat untuk keluar rumah pada jam setengah 6 sampai waktu azan maghrib berkumandang, terutama bagi wanita hamil dan anak-anak yang masih bayi. Sekitar jam 6 sore, itu tanteku sudah sampai di rumahnya. Tapi tiba-tiba tanteku merasakan kepalanya pusing sekali, seperti ada yang menduduki kepalanya. "Wah, mas, tolong kepalaku pusing sekali mas, kayak ada yang menduduki dari atas," kata tanteku. "Kan kamu sudah minum obat, bentar lagi pasti sembuh," kata suami tante. "Iya sudah mas, tapi malah tambah parah ini, seperti ada yang menduduki kepalaku dari atas dan terasa berat banget." "Ya udah, mas telepon kakakmu dulu." "Cepat mas, aku sudah gak kuat lagi nih," kata tante. Saking tidak kuatnya menahan rasa sakit di kepalanya, tanteku membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. "Mbak, tolong istri saya mbak."
Dia mengeluh katanya kepalanya pusing sekali, seperti ada yang menduduki di atasnya, kata suami tante. Tapi pas main di sini baik-baik saja kok, kata mama. Iya, pas pulang dari rumah Mbak langsung pusing kepalanya. Sampai tadi itu sempat mau membenturkan kepalanya sendiri ke dinding saking pusingnya. Ya sudah, bawa dulu adik Mbak ke rumah sakit, nanti Mbak nyusul. Mbak harus kabari suami Mbak dulu biar dia tahu, dan juga sekalian Mbak kesana nanti bareng sama suami Mbak. Ya sudah Mbak, saya bawa istri saya dulu ke rumah sakit, kata suami tante. Setibanya di rumah sakit, suami tante pun langsung bergegas menemui dokter dan tante segera dibawa ke ruang inap. Dok, bagaimana keadaan istriku? Tanya suami tante. Istri Anda mengalami sakit kepala biasa saja kok, dan saya sarankan harus menginap 2-3 hari di sini agar saya dapat mengecek perkembangan kondisinya, kata dokter. Setelah itu mamaku dan papaku kemudian sampai di rumah sakit untuk menjenguk tanteku di ruang rawat inap rumah sakit. Bagaimana keadaan adik Mbak Mas? Kata mama. Ya begitulah Mbak, kata dokter. Adik Mbak hanya pusing kepalanya, dan dokter menyarankan harus menginap di sini selama 2-3 hari, kata suami tante begitu. Sampai singkat ceritanya, waktu menunjukkan pukul 8:30 malam, mama dan papaku itu pun pamit untuk segera pulang ke rumah karena ini sudah malam. Dan jam 10 malam, mama kemudian dan juga papaku, mereka pun sampai di rumah karena jarak rumah sakit dan tempat tanteku dirawat inap tidak jauh dari rumahku itu. Hanya membutuhkan waktu 1-2 jam untuk sampai ke rumah. Mama, bagaimana keadaan tante? Tante enggak apa-apa kok sayang, cuma pusing kepala saja katanya. Tapi kata dokter harus dirawat inap dulu selama 2-3 hari, yaitu di rumah sakit itu, biar tahu perkembangan kondisinya, kata mama. Oh iya, suami tantemu berpesan kepada mama, katanya suruh kamu jagain rumah tante selama 2-3 hari, ibu mama. Tanpa buang-buang waktu, aku pun bergegas ke rumah tante. Namun sesamanya di sana, ternyata ramai sekali ada Irwan, anaknya tanteku dan teman-temannya juga. Aku pun hanya bisa tersenyum lalu masuk ke dalam kamar untuk tidur. Pagi hari pun kemudian tiba. Seperti biasanya aku bersih-bersih rumah, mulai dari kamar, kemudian ruang tengah. Tapi tiba-tiba aku melihat ada wanita berambut panjang memakai pakaian putih lusuh seperti banyak tanah dan tidak pernah dicuci. Wanita itu pun berjalan dari kamar tante menuju ruang dapur. Seketika itu juga aku langsung mengikuti wanita itu ke dapur. Kemana wanita tadi? Kok nggak ada? Apa jangan-jangan cuma halusinasiku saja? Ya sudahlah, aku lanjut bersih-bersih lagi. Karena hari itu hari Minggu, maka aku habiskan waktu liburku dengan bersantai di rumah. Sampai malam hari pun tiba. Kali ini kejadian di rumah tanteku sangat tidak wajar dan tidak masuk akal. Ketika aku menuju ke kamar mandi, yang memang kalau menuju ke kamar mandi harus melewati dapur dulu, seketika itu aku melihat perempuan tadi sedang berayun-ayun di atas kayu rumah, dan pada kala itu pun aku refleks kaget. Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Wanita itu pun tidak menjawab, dan dia hanya tertawa. Siapa kamu? Jawab saya. Mau apa kamu di sini? Kemudian wanita itu pun menjawab dengan suara lirih yang membuat bulu kutuku berdiri. Aku di sini karena aku diperintahkan untuk ke sini, kata wanita itu. Siapa yang menyuruh kamu ke sini? Wanita itu pun turun dari kayu atap rumah dan mulai mendekat ke arahku. Seketika itu juga aku bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wanita itu berwajah hancur, banyak darahnya, belatung juga, dan dia memiliki gigi panjang serta mata yang menghitam.
Dia berkata, "Aku disuruh Buto Ijo untuk kesini," kata wanita itu. Detik itu juga aku berteriak memanggil Irwan dan teman-temannya. "Irwan, Irwan, cepat tolong kesini, aku takut." Seketika pandanganku gelap dan aku tidak bisa melihat apa-apa. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Aku pun terbangun dan kaget karena sudah berada di kamar. Aku pun mengingat kejadian malam tadi dan membangunkan Irwan. "Wan, Irwan, bangun Wan, bangun woi, bangun. Ada apa sih pagi-pagi udah ribut aja? Di rumah lu udah gak aman. Masa tadi malam pas aku mau ke kamar mandi tiba-tiba ketemu wanita yang mukanya serem banget. Dan dia bilang dia ke rumahmu karena disuruh sama Buto Ijo. Lalu dia mendekat kepadaku. Dan setelah itu aku enggak ingat apa-apa lagi karena aku benar-benar pingsan dan pandanganku seketika gelap." "Alah, itu cuma halusinasi kamu saja paling. Mana ada di sini wanita selain kamu. Mungkin kamu takut kali jadi berhalusinasi yang beraneh-aneh," kata Irwan seperti itu. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba HP-ku pun berbunyi. Ada telepon dari mamaku yang katanya tante sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sampai singkat ceritanya akhirnya mama dan papaku kemudian pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian Wiwi tetangga mamaku pun menjenguk tante. "Assalamualaikum," kata Wiwi. "Waalaikumsalam. Gimana kondisi kamu sekarang?" "Alhamdulillah baik. Oh ya, ini aku bawakan kamu buah-buahan biar kamu cepat sembuh." "Oh ya, makasih ya. Oh ya, kamar mandi kamu di mana? Aku mau numpang pipis sebentar." Tanteku pun kemudian menunjukkan letak kamar mandi yang berada di samping dapur. Nah, setelah ditunjukkan arah kamar mandi, Wiwi pun bergegas ke kamar mandi, tapi tujuannya bukan mau pipis tapi mencari tempat yang tepat untuk meletakkan makhluk Buto Ijo itu dan kuntilanak di rumah tanteku. Sore hari pun kemudian tiba, dan Wiwi pamit untuk pulang. Setelah Wiwi pulang, tiba-tiba kepala tanteku terasa sangat berat sekali, lebih parah dari yang kemarin. "Mas, tolong mas, kepalaku sakit banget mas." "Kamu kenapa dek?" tanya suami tanteku dengan wajah yang sangat panik. "Tolong mas, kepala adik sakit banget, seperti ada yang mematuknya dan menduduki dari atas." Suami dari tanteku pun bergegas ke rumah sakit lagi. Di sisi lain aku pun terkejut. "Ada apa mah? Kok suami tante telepon mama sambil menangis?" "Iya sayang, suami tante tadi ngabarin kalau tantemu pusingnya kambuh lagi dan kali ini lebih parah," kata mama. Mama pun kemudian akhirnya pergi ke rumah sakit menyusul tante dan aku pun bergegas ke rumah tante untuk menginap lagi di sana. Setibanya di sana aku pun memutuskan untuk langsung istirahat. Kali ini aku ditemani tidur oleh Irwan. Aku tidur di kasur sedangkan Irwan tidur di bawah karena aku takut kejadian kemarin terulang lagi. "Wan, coba kau kecilkan volume HP kamu dulu." "Emangnya kenapa? Ada apa?" "Kau dengar gak? Ada suara orang nangis merintih lirih datang dari arah dapur." "Iya dengar. Suara siapa itu weh?" "Kalau tetangga mana mungkin bisa kedengeran sampai sini," kata Irwan. "Yaudah, ayo kita cek. Kalau begitu aku penasaran Wan. Dan perasaanku juga gak enak juga nih." Aku dan Irwan pun bergegas mengendap-endap ke arah dapur. Sesamanya di dapur, sontak aku dan Irwan melihat wanita yang kemarin aku lihat. Dia sedang memainkan rambutnya sambil bersenandung di atas kayu atap rumah. Seketika semuanya kaget dan terdiam. "Wan, bener kan yang aku bilang kemarin? Nih rumah udah gak beres. Kamu malah gak percaya." "Setelah aku lihat sendiri, aku jadi percaya sama kamu Yan. Gila, ada kuntilanak di rumahku," kata Irwan. "Kita balik yuk, takut nih. Udah mulai merinding juga aku." Setelah aku dan Irwan kembali ke kamar dan juga mengunci pintu, rupanya si Kunti tertawa seram sekali bunyinya. Dan yang lebih epiknya lagi, ada suara langkah kaki yang sangat berat seperti suara kaki raksasa, dan dia bersuara seperti suara layaknya Buto dalam Singa Depok. Seketika aku dan juga Irwan pun melirik, yaitu melirik ke jendela kamar tante yang memang berdekatan dengan ruang dapur.
Seketika itu juga aku dan Irwan kaget terpatung. Kami melihat tanda buto berwarna hijau sedang menatapnya. "Ah, cepat Wan, kita ke kamar aja cepat." Kami langsung menuju ke kamar tidur masing-masing. Aku dan juga Irwan berharap untuk cepat pagi. Sampai akhirnya pagi pun tiba, aku terbangun dari tidurku dan melirik ke bawah kasur dan melihat Irwan masih tidur. Tiba-tiba saja HP ku berbunyi, Mama telepon. "Halo Mah, ada apa Mama telepon?" "Yanti, Tante Yan, Tante udah gak sadarkan diri. Tadi malam Tante jatuh dari kamar mandi rumah sakit dan langsung muntah darah sampai sekarang gak sadarkan diri. Innalillahi. Terus Tante dibawa kemana Mah?" "Tante dibawa ke ICU dan sekarang keadaannya belum sadarkan diri." "Mah, Yanti pengen cerita kejadian tadi malam di rumah Tante. Kejadian itu udah gak wajar Mah. Ini ada yang janggal." "Janggal gimana?" tanya Mama. "Jadi gini, tadi malam Yanti sama Irwan lihat buto ijo sama kuntilanak di dapur Tante." "Astagfirullah, ini udah gak beres. Kamu cepat suruh Irwan, nenek dan juga kakek untuk mengaji di rumah Tante. Karena Mama udah punya firasat gak enak sama penyakit Tante kamu," kata Mama. "Ya udah Mah, Yanti tutup telepon dulu ya Mah. Manggil nenek sama kakek buat kesini." Telepon pun kemudian bersambung. Irwan pun bertanya kenapa aku gelisah setelah mendapatkan panggilan tersebut. "Wan, Mama kamu tadi malam jatuh dari kamar mandi rumah sakit dan muntah darah. Sekarang belum sadarkan diri. Mamaku suruh kamu, kakek dan juga nenek buat ngaji di sini. Dan Mama bilang kalau ada yang gak beres sama penyakit Mama kamu," kata Yanti. "Oke, cepat kamu panggil nenek dan kakek buat kesini." Akhirnya aku pun memanggil nenek dan kakek ke rumah Tante. Sesamanya di rumah Tante, kami berempat pun mengaji bersama dan tiba-tiba saja orang tuanya suami Tante yang memang bisa mengerti dan melihat akan hal-hal seperti itu, beliau pun berkata, "Saya lihat ada buto ijo dan kuntilanak di rumah ini. Dan ini adalah kiriman seseorang yang memang bertugas untuk menjemput arwah mama kamu Irwan," kata orang tua suami Tante. "Jadi gimana kek? Mama bisa diselamatkan?" kata Irwan. "Kakek rasa mama kamu sudah gak bisa diselamatkan lagi karena ruh mama kamu sudah diserahkan oleh orang yang mentargetkan mama kamu untuk menjadi tumbal. Sekarang ruh mama kamu itu ada di gua yang gelap. Kakek tidak bisa membawa ruh mama kamu untuk kembali pulang ke sini," kata orang tua suami Tante. Seketika Irwan pun tertunduk dan menangis. Aku pun ikut menangis mendengar penjelasan dari kakeknya Irwan, dan Irwan hanya bisa berdoa kepada Tuhan jika memang Tante meninggal, kami sudah ikhlas dan tabah. Mungkin itu sudah takdir yang dipercepat karena ditumbalkan oleh orang yang serakah akan harta duniawi. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Seketika aku baru teringat jika memang betul tanteku mati dijadikan tumbal pesugihan, pasti besok pagi tanteku sudah dibawa sama buto ijo itu. Aku, nenek dan juga kakek Irwan pun kemudian masih di rumah. Irwan pun berubah dari Irwan yang selalu ceria dan suka bercanda, kini hanya terlihat Irwan yang sedih dan pemurung. "Udah Wan, kita serahkan saja semuanya sama Tuhan, apapun yang terjadi." "Gimana bisa ikhlas Yan? Aku gak siap buat ditinggal mama," kata Irwan. "Udah Wan, jangan kau pikir yang aneh-aneh. Lebih baik kau temani aku tidur di kamar Tante. Nanti seperti biasa ya, kau tidur di bawah kasur. Tapi kali ini pintu jangan kita tutup. Kita biarkan pintu terbuka saja." Jam dinding menunjukkan pukul 12 tepat tengah malam. Tengah malam itu aku dan juga Irwan masih pura-pura dengan tidur kami. Seketika angin menjadi kencang padahal kami tidak menyalakan kipas angin, dan seketika aku bisa melihat ada wanita yang mirip sekali dengan tanteku masuk ke arah dapur. "Wan, Irwan, cepat bangun Wan. Aku lihat tadi ada wanita yang sangat mirip sama mama kamu masuk ke arah dapur." Aku dan Irwan pun bergegas mengecek siapa wanita di dapur itu. Dan seketika aku dan Irwan terkejut dan juga merasa sedih karena wanita itu mirip sekali dengan tante, dengan memakai baju yang sama dan rambut yang sama ketika terakhir kali tante sehat.
Dia sedang membereskan dapur rumah dan membuka isi kulkas dan mengecek apa saja yang kurang. Itu memang sudah kebiasaan tanteku. Aku sudah hafal akan hal itu. Irwan melihat itu hanya terkejut dan menangis. Aku pun tahu apa yang dikatakan kakek Irwan itu bakal terjadi besok. Aku hanya bisa menangis dan seketika sosok wanita itu pun mulai menghilang. Wan, sudah Wan, kita kembali ke kamar. Sudah jangan sedih lagi. Irwan pun hanya menurut. Irwan berharap masih ada harapan untuk bertemu dengan ibunya sekali lagi. Pagi itu aku masih ingat hari Jumat yang tidak mungkin kulupakan dalam hidupku, di mana aku menerima telepon dari Mama tentang kabar tante di rumah sakit. Halo Ma, ada apa Mama telepon? Tante kamu sudah sadar. Dia suruh Mama buat bilang ke Irwan, suruh ke sana katanya tante kamu kangen, kata Mama. Oke bentar ya Ma, aku bilang dulu ke Irwan. Wan, mamamu sudah sadar. Kamu disuruh ke sana katanya. Nanti kamu dijemput sama papa kamu. Oke, aku mau siap-siap. Tidak berselang lama, Irwan pun pergi ke rumah sakit dengan dijemput papanya. Seketika rumah tante pun sepi. Aku yang masih trauma memutuskan untuk kembali dulu ke rumahku yang memang sepi juga, tapi di sana ada tetangga. Beda sama rumah tante, tetangganya cuma beberapa dan itu pun pintu mereka jarang dibuka jadi agak sepi. Di rumah sakit, Irwan pun dibawa ke ruang ICU untuk menemui mamahnya yang sedang lemas di ranjang rumah sakit. Mama, kapan Mama sembuh? Irwan rindu sama Mama. Sayang, Mama nanti cepat sembuh kok. Irwan jangan nakal-nakal ya sama mamahnya Yanti. Nanti Irwan diurus sama Mama Yanti ya sayang, kata tante. Kok Mama ngomongnya gitu Mah? Aku yakin Mama bisa sembuh kok, kata Irwan. Tiba-tiba tante kejang-kejang di ruang ICU itu dan meminta agar semua orang keluar dari ruang ICU itu. Tolong semua keluar ya Bapak, Ibu, kata dokter. Seketika ruangan ICU dipenuhi dengan ketegangan lalu dokter keluar dan mengatakan berita yang sangat mengejutkan semua orang pada kala itu. Maaf, istri Bapak tidak dapat kami selamatkan, kata dokter. Seketika semua orang pun menangis, bahkan Mama pun hampir pingsan lalu Irwan meneleponku. Ada apa Wan? Mama Yan, mamaku sudah meninggal, kata Irwan dengan isak tangisnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika telepon terputus, waktu itu HP-ku juga terjatuh. Aku sangat terkejut mendengar berita itu. Lantas aku pun segera memberitahukan keluarga besar mamaku untuk segera ke rumah tante dan berkumpul di sana menunggu jenazah tante sampai di rumah diantar oleh ambulans. Siang hari akhirnya jenazah tanteku tiba diiringi tangisan satu kampung. Karena tanteku dikenal sangat baik, jadi banyak yang merasa kehilangan saat itu. Semua orang pun menangis dan jenazah tante ditaruh di atas tempat tidur, keluarga pun berbisik. Ada yang mengatakan agar tante selalu mengingat pesan kami. Ada yang berbisik untuk balas dendam kepada orang itu yang sudah menyakiti tante. Ada juga yang berbisik agar tante bergentayangan meneror orang itu yang sudah bikin tante meninggal. Seketika di bagian Irwan, aku tidak kuasa menahan air mataku. Aku dapat mendengar apa yang Irwan bisikan. Mama yang tenang ya Ma. Irwan janji Irwan bakal jadi orang yang lebih baik lagi dan nurut terhadap mamanya Yanti itu, kata Irwan. Sungguh aku menangis pada saat itu. Lalu sekarang giliranku untuk berbisik di telinga tanteku yang sudah terbaring tidak bernyawa. Tante, makasih atas semuanya ya. Kenangan bersamamu akan aku ingat selalu. Sungguh aku ikhlas melepaskanmu pergi. Aku harap tante pun juga sama, pergi dengan tenang tanpa ada dendam apapun yang tante bawa. Seketika wajah tanteku berubah menjadi hijau. Tetangga pun bertanya-tanya apa sebenarnya penyebab kematian tanteku. Proses pemandian jenazah dan penguburan pun dilaksanakan. Aku, Irwan, dan keluarga sama-sama berada di tempat peristirahatan terakhir tante. Irwan menangis di sana dan terus memanggil nama mamahnya. Namun sayang, Allah lebih menyayangi tanteku. Aku sudah ikhlas. Apapun yang terjadi, aku sadar bahwa tanteku
sudah tidak merasakan penderitaan dan sakit yang dialaminya selama ini. Semuanya pun pulang ke rumah masing-masing, begitu juga aku dan Irwan. Malamnya kami mengadakan tahlilan. Irwan seharian terkurung di dalam kamar dan tidak mau makan sampai aku pun membujuk Irwan untuk makan. "Wan, Irwan makan dulu Ki Wan. Nanti kamu sakit, kasihan nanti tanteku ya jadi sedih di sana. Aku lagi nggak pengen makan Yan, aku lagi pengen sendiri. Jangan gitu lawan, sesedih apapun kamu, terus makan, nanti kamu sakit." Alhamdulillah setelah aku bujuk akhirnya Irwan mau makan dan Irwan pun bertanya kepadaku. Dan pertanyaannya hampir membuatku tersedak minuman pada saat itu juga, karena waktu itu aku sedang minum air. "Yan, kamu tahu kan si Wiwi digosipin warga kalau dia itu bersekutu dengan Buto Ijo, bener nggak? Aku pernah lihat sendiri kamar dia yang selalu dikunci dan penuh dengan sajian yang bertema warna hijau," kata Irwan. Seketika aku tersedak dan batuk-batuk. "Ah, dari mana kamu tahu bahwa di rumah Wiwi itu ada kamar tersembunyi? Aku nggak pernah cerita sama siapapun. Jadi aku tuh salah satu teman anaknya Mbak Wiwi yang umurnya sama kayak aku. Aku pernah lihat kamarnya tersembunyi itu. Setiap aku tanya ke Mbak Wiwi pasti nggak dijawab. Kalau dijawab pasti dia bilang, 'Jangan kalian berani dekati kamar itu,' kata Wiwi." Nah, sejak saat itu aku pernah diincar buat jadi tumbal, tapi ya alhamdulillahnya nggak berhasil dia dapatkan aku. Ya karena teman papaku yang ahli dalam hal mistis telah mengetahui itu, makanya aku sekarang dilarang untuk main ke rumah Mbak Wiwi itu lagi. Waktu aku pulang dari pemakaman mama waktu itu, aku nggak sengaja menyelinap masuk ke rumahnya si Wiwi. Di situ aku mendobrak kamar yang sangat mencurigakan, dan benar ternyata kamar itu banyak sesajen dan bertemakan hijau. Lalu aku melihat di situ ada uang berkarung-karung. "Kamu coba bayangin saja Yan, aneh kan? Apa jangan-jangan Wiwi yang numbalin mama aku?" kata Irwan. "Sudah lawan, kita ikhlasin saja biar Allah yang membalas siapa yang salah. Apa aku bunuh si Wiwi aja ya?" kata Irwan. Pas Irwan berkata begitu, mamaku pun muncul dan menasihati Irwan. "Wan, sedendam apapun kamu sama dia, kamu tidak boleh membunuh dia. Kita serahkan saja semuanya sama Allah, biar Allah yang membalasnya. Kamu cukup berdoa dan mendekatkan diri saja pada Sang Pencipta," kata mama. Seketika Irwan pun terdiam dan tersenyum. 1 tahun berlalu setelah kejadian memilukan itu, akhirnya semuanya bisa terkendali. Suami tante sudah menikah lagi dengan wanita lain dan Irwan mulai bisa mengikhlaskan semuanya dan ikut kakaknya kerja di Yogyakarta dan tinggal di sana sementara. Aku bisa mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu, di mana sekalipun kita kesusahan jangan pernah meminjam uang kepada siapapun yang belum kita ketahui semuanya tentang orang itu, karena bagi yang bersekutu dengan setan, peluang itulah akan menjadi keberuntungan bagi mereka. Tante, walaupun kamu tidak bersama kami lagi, tapi kami selalu ingat dan terus mengenang kenangan ini dalam keadaan apapun itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana untuk cerita kali ini? Kalian komen di kolom komen ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk kalian like serta share video kali ini sebanyak-banyaknya juga. Jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian juga bisa mengambil hikmah atas peristiwa yang terjadi dalam cerita kali ini. Dan juga jangan lupa kirimkan pengalaman horor atau pengalaman mistis kalian selama kalian hidup di dunia ini, dan kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman, yang nantinya akan ditulis oleh Mbak Nafila yang nantinya juga akan saya bacakan di sini. Untuk video kali ini saya akhiri dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.